Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek suara dulu. Suara kakak terdengar sampai sana. Suaranya jelas nggak? Boleh responnya? Ada, Kak. Oke, terima kasih. Oke, untuk hari ini kita akan bahas TO yang kemarin sudah dikerjakan, gitu ya. Kalau ada soft copy-nya boleh dibuka dulu. Ini kakak sambil ngebuka apanya? PowerPoint-nya. Boleh dibuka dulu PowerPoint soal-soal yang kemarin. Jadi yang hari ini kita bahas itu adalah matematika saintek. Nah, di situ biasanya ada di tes TKA di soal nomor 1 sampai soal nomor berapa? Sampai soal nomor 15. Oke, sebentar ya, sambil dibuka dulu. Gimana untuk soal TO yang kemarin udah berhasil ngerjain berapa soal? Jadi kalau misalkan setiap TO itu habis TO itu ya coba diulang lagi ya, coba diulang dikerjain lagi. Jadi nanti biar lebih banyak dong soal yang dikerjakan. Oke, sebentar. Kan udah berapa kali TO nih? Udah berapa? Udah 3 kali TO ya? Jadi boleh coba diulang-ulang lagi. Walaupun udah dibahas, ya nggak masalah kalau mau diulang lagi gitu. Jadi kan nanti biar tahu tipe soalnya seperti ini, cara ngerjainnya pakai rumus ini atau pakai cara ini gitu. Kadang kan memang kalau matematika itu kan satu soal itu bisa pakai cara yang beragam ya. Ada beberapa soal yang kayak gitu. Jadi nanti biar tahu kondisi soalnya seperti apa, terus yang harus dikerjakan itu gimana caranya. Ya, ini internet, ya, Zoom-nya. Oke, ada yang punya soft copy-nya? Udah ada yang punya soft copy-nya? Udah dibuka? Nah, kakak minta waktu 1 sampai 2 menit lagi. Oke, yang udah join ada 41. Oke, sebentar lagi join. Kakak share ya. Untuk soal TO-nya. Oke, udah kelihatan ya? PowerPoint-nya udah kelihatan. Ini yang akan kita bahas hari ini. Untuk soal nomor 1,
Oke, ini adalah soal nomor satunya mengenai sistem persamaan. Oke, untuk menyelesaikan sistem persamaan itu kan sebenarnya bisa pakai cara eliminasi, substitusi gitu ya, atau eliminasi digabungkan dengan substitusi. Tapi kalau untuk kasus soal seperti soal nomor satu, kayaknya agak susah kalau untuk kita pakai eliminasi, substitusi. Kenapa? Karena di sini variabelnya terlalu banyak atau hurufnya, walaupun variabelnya sebenarnya dua ya. Tapi untuk koefisiennya di sini ada A, lalu ada B, dan konstantanya itu dalam bentuk C. Jadi nanti agak repot kalau kita pakai sistem eliminasi substitusi. Nah, lalu apa alternatif untuk mengerjakan soal seperti ini? Kita bisa menggunakan cara matriks. Jadi nanti pakai rumus yang namanya rumus determinan. Nah, rumus determinan itu karena di sini ordonya adalah 2 kali 2, maka nanti rumus determinan yang kita pakai adalah yang di kotak warna ungu ini. Gitu ya. Nah, sistem persamaannya harus kita ubah menjadi bentuk matriks. Jadi, artinya kalau kita punya, ini kakak tulis ulang, jadinya X dikurangin sama AY itu sama dengan C. Lalu yang kedua itu adalah BX ditambah sama Y sama dengan 3C. Maka dua bentuk persamaan ini kalau mau diubah menjadi bentuk matriks, nah, kita ubah menjadi bentuk matriks, maka bentuknya menjadi seperti ini, buka kurung. Nah, ini kan koefisiennya X-nya 1 dan koefisien Y-nya itu adalah 1. Berarti nanti nulisnya adalah 1, yang di sininya itu adalah min A, lalu yang di sininya B, yang ininya terakhirnya 1, gitu ya. Jadi yang diambil adalah koefisiennya. Lalu kita kalikan nih, kita kalikan dengan variabelnya. Oh, variabelnya itu adalah X sama Y. X sama Y taruh di sini, gitu. Nanti sama dengan hasilnya kita taruh di sebelah kanan, yaitu ini 3C ya. Nah, berarti hasilnya itu adalah C sama 3C. Nah, ini adalah bentuk matriksnya. Nah, untuk menentukan nilai X dan nilai Y-nya, berarti kita bisa cari dx per d. Nah, berarti determinannya dulu nih yang harus kita cari. Determinan dari yang mana? Determinan dari matriks yang ini. Nah, kita cari dulu determinannya. Determinannya berarti kali silang, kemudian kita kurangin gitu ya. Berarti untuk mencari determinannya atau D-nya itu sama dengan 1 dikali dengan 1 dikurangin sama min A gitu, nanti dikalikan dengan B. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 1 ditambah sama AB. Nah, kita tentukan nih, ini kira-kira bilangannya positif atau negatif. Di soal diketahui kalau A-nya itu adalah positif gitu ya, real positif, dan B-nya juga real positif. Kalau positif dikali dengan positif, berarti hasilnya adalah positif. Artinya nilai diskriminannya gitu ya, 1 ditambah sama AB, berarti D-nya itu bernilai positif. Itu determinannya. Kenapa positif ya? Karena di sininya positif, dikali dengan bilangan positif, ditambah dengan 1, maka hasilnya positif. Kalau positif artinya D-nya itu lebih dari 0. Gitu ya? Berarti dapat nih D-nya lebih dari 0. Lalu yang berikutnya itu adalah ada pertidaksamaan yang diketahui di soal, di mana X-nya itu adalah kurang dari Y. Jadi diketahui kalau X-nya kurang dari Y. X dikurangin sama Y. Nah, X-nya itu rumusnya apa? X-nya itu rumusnya adalah DX dibagi sama D. Berarti kita taruh di sini. Berarti di sini DX-nya dibagi sama D. Lalu kurang dari yang di sininya itu adalah DY dibagi sama D. Karena tadi kita udah mastiin nilai D-nya itu bernilai positif, maka ketika kedua ruas ini kita kalikan dengan D, kita kalikan dengan nilai D yang bernilai positif gitu ya, lebih dari 0, maka pertidaksamaannya bentuknya menjadi DX kurang dari DY. Nah, ini yang kita pakai nantinya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan dulu nih? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh open mic atau lewat kolom chat juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah, baru kita ini tentukan nilai DX sama DY-nya. DX itu apa? DX itu adalah ketika kolom pertama itu diubah menjadi nilai konstantanya.
Nah, berarti kita cari dulu di sini ya. Kita cari dulu nilai dx-nya. Berarti dx itu adalah determinan dari C, lalu yang di sininya 3C, yang di sininya itu adalah min A, yang di sininya 1. Jadi kolom pertama kita ubah menjadi bentuk konstanta. Lalu kita kali silang nih, C dikali 1 jadi C, lalu ini min ketemu sama min, berarti jadinya plus ya, plus A dikali sama 3C. Berarti kakak bisa tulis jadinya 3AC. Nah, lalu yang kedua itu adalah DY-nya. Kalau DY berarti kolom keduanya kita ubah menjadi konstanta. Berarti jadi 1B, lalu yang berikutnya itu adalah C sama 3C. Nah, coba kita kali silang, berarti 1 dikali 3C maka jadinya 3C, dikurangin sama C kali B maka jadinya BC. Nah, ini kita substitusi ke sebelah kirinya. Berarti kalau kita substitusi jadinya gimana? Dx-nya itu adalah C ditambah sama 3AC, nanti kurang dari DY. DY-nya itu adalah 3C gitu ya, dikurangin sama BC. Karena semua bentuk itu ada nilai C-nya, berarti semua ruas kita bagi dengan C. Diketahui kalau C-nya positif, oh C-nya lebih dari 0. Nah, kita harus tahu tuh nilainya positif atau negatif gitu, karena nanti berpengaruh dengan tandanya. Karena di sini positif, maka tidak berpengaruh dengan perubahan tanda. Jadi tandanya tetap. Maka jadinya apa nih? 1 ditambah sama 3A karena C-nya hilang, nanti kurang dari berarti 3 dikurangin sama B. Nah, kalau udah sampai sini kita tentu ini jawabannya berdasarkan pilihannya. Kalau dilihat dari pilihannya, semuanya 3A-nya posisinya ada di sebelah kiri. Oh, berarti 3A-nya diemin di ruas kiri. Lalu satunya pindah ruas ke kanan, 3 kurang 1 jadi 2, lalu kita kurangin sama B, maka hasilnya yang ini. Berarti jawabannya yang mana tuh? 3A kurang dari 2 min B, berarti jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 1. Hati-hati salah tanda, karena kalau yang B itu hanya beda tanda. Nah, tandanya itu adalah lebih dari, sedangkan yang C-nya itu adalah kurang dari. Oke, itu untuk penjelasan soal nomor 1. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, tadi nih kakak itu lagi, kakak kasih contoh lagi nih. Jadi nanti perubahan tanda itu terjadi ketika ini ya. Nah, kita ambil contoh nih, misalkan gini. Sebentar. Oke, nih. Kalau kita punya 2X nih, 2X lebih dari 2. Ini contohnya ya. Berarti nanti X-nya lebih dari 1. Lalu kalau yang berikutnya, kita punya 2X lebih dari negatif 2. Berarti kalau yang ini apa? X-nya lebih dari negatif 1. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah kalau koefisien dari X-nya ternyata negatif. Maka ini perubahan tandanya tadinya lebih dari jadi kurang dari, ini jadi min 1. Begitupun kalau misalkan bentuknya seperti ini, lebih dari min 2, ini pun X-nya kurang dari negatif, kurang dari 1. Gitu. Karena akan berubah tanda jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Jadi pertidaksamaannya harus berubah. Oke, itu untuk tambahan. Untuk penjelasan soal nomor 1, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, boleh difoto. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ya. Oke, untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, ini materinya tentang deret geometri tak hingga. Nah, untuk deret geometri tak hingga, karena kan di sini kita nggak tahu berhentinya sampai mana. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah S tak hingga sama dengan air. Berarti A dibagi dengan 1 dikurangin sama R. Gitu ya, deret geometri tak hingga. Nah, langkah yang pertama, diubah dulu nih bentuk dari ruas kiri dan ruas kanannya. Ruas kiri itu bisa kita ubah menjadi gini, 2 pangkat X sama dengan, ditambah dengan 2 pangkat X dibagi dengan 2 pangkat 1 gitu ya. Pengurangan eksponen berarti jadinya pembagian. Lalu ditambah lagi sama 2 pangkat X. 2 pangkat X lalu kita bagi dengan, sebentar kakak mau ngecas dulu. Oke, itu berarti 2 pangkat X nanti dibagikan dengan 2 pangkat 2.
Oke, sebentar ya. Baterainya tiba-tiba load. Oke, dah. Oke, terima kasih untuk waktunya. Nanti ini kita bagi. Nah, kita bagi dengan 2 pangkat 2, ditambah dan seterusnya. Sama dengan yang ini pun sama. Jadi 4 pangkat X ditambah dengan 4 pangkat X dibagi dengan 4 pangkat 1, ditambah sama 4 pangkat X, lalu kita bagi dengan 4 pangkat 2, dan seterusnya. Lalu ini jadi 2 pangkat X, yang ini kita bisa tulis menjadi setengah dikali dengan 2 pangkat X, ditambah sama ini berapa nih? Berarti ini jadi 1/4 ya. 1/4 dikalikan dengan 2 pangkat X, dan seterusnya. Dan sama dengan ini pun sama. 4 pangkat X ditambah sama ini jadi 1/4 dikali 4 pangkat X, lalu ditambah dengan 1/16 dikali dengan 4 pangkat X ditambah dan seterusnya. Nah, dari yang sebelah kiri kita cari nih suku pertama dan rasionya. Berarti suku pertama itu adalah suku yang paling depan, karena di sini polanya mulai dari suku yang pertama. Berarti A-nya itu sama dengan 2 pangkat X, sedangkan rasionya itu rumusnya adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama. Berarti jadinya setengah dikali dengan 2 pangkat X dibagi dengan 2 pangkat X. Nah, karena sama-sama punya 2 pangkat X, 2 pangkat X-nya bisa kita coret, maka hasilnya rasionya setengah. Nah, untuk yang sebelah kanan, berarti A-nya yang mana? A-nya sama, suku yang paling awal, berarti 4 pangkat X. Sedangkan rasionya berarti jadi 1/4 dikali 4 pangkat X, lalu hasilnya dibagi dengan 4 pangkat X, ini habis jadi 1, maka R-nya sama dengan 1/4. Nah, setelah itu baru kita masukin ke rumus S tahingganya. Oke, sebentar. Oke. Nah, berarti ini kita masukin ke rumus S tahingganya. Nah, S tahingganya tadi rumusnya apa? A dibagi dengan 1 min R, berarti A-nya itu adalah 2 pangkat X dibagi dengan 1 dikurangin sama 1/2. Sama dengan, gitu ya. Nah, untuk yang ini berarti A-nya itu adalah 4 pangkat X, nanti hasilnya dibagi dengan berapa? 1 dikurangin sama 1/4. Berarti kita dapatkan bentuk 2 pangkat X dibaginya dengan 1 kurang setengah. Berarti 1 kurang setengah itu sama dengan setengah. Berarti sama dengan ini jadinya 4 pangkat X. Nanti hasilnya dibagi sama berapa ini? Ayo, 1 dikurangin sama 1/4 berarti hasilnya jadi, ayo boleh bantu, berapa nih? 3/4. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah nilai X-nya berapa. Nah, kira-kira ini bisa kita coret dulu nih, 2 sama 4-nya, gitu ya. 2 sama 4-nya bisa kita coret, berarti ini jadinya 3/2, berarti kita punya bentuk kalau 2 pangkat X sama dengan 2/3-nya kali 4 pangkat X. Nah, yang sama-sama pangkat X itu kita taruh di ruas kanan atau di ruas kiri bebas. Ini kakak taruh di sebelah kiri, berarti ini jadinya adalah 3/2, sedangkan yang ini itu kakak bikin jadi gini. Kita bikin jadi 4 pangkat X dibagi dengan 2 pangkat X, gitu ya. Jadi digabungin yang ada pangkat X-nya. Nah, 4 pangkat X ini, nah kita taruh di sini ya, 4 pangkat X ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Berarti jadi 3/2 sama dengan 2 pangkat 2X dibagi dengan 2 pangkat X. Berarti 3/2 sama dengan, nah ini jadi 2 pangkat 2X dikurangin dengan X, sifat eksponen. Berarti jadinya 3/2 sama dengan 2 pangkat X. Atau bisa ditulis menjadi 2 pangkat X sama dengan 3/2. Ini hasil terakhir yang kita dapetin. Tapi bentuknya dalam bentuk nanti X-nya sama dengan berapa? Ingat lagi nih, ada yang namanya bentuk umum logaritma yang bisa kita ubah menjadi bentuk eksponen.
Kalau kita punya A gitu ya, kalau kita punya A log B sama dengan C, berarti ini bisa kita ubah menjadi A pangkat C sama dengan B. Nah, kalau ini kita kaitin dengan hasil yang kita dapetin, berarti yang jadi A itu adalah 2, yang jadi C itu adalah X gitu ya, yang jadi B itu adalah 3/2. Kalau kita ubah menjadi logaritma, maka bentuknya menjadi apa? A log B. Berarti A-nya itu adalah 2, lalu 2 log 3/2 sama dengan X. Artinya X-nya itu sama dengan 2 log 3/2. Jawabannya mana? X-nya 2 log 3/2. Berarti jawabannya adalah yang A untuk soal yang ini. Gimana? Ada pertanyaan, ada langkah yang bingung untuk penyelesaian soal nomor 2 ini? Boleh tolong responnya dulu, nanti kakak baru lanjut ke soal yang ketiga. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kakak lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah pertidaksamaan bentuk logaritma. Nah, untuk pertidaksamaan bentuk logaritma yang harus kita perhatikan pertama kali itu adalah nilai dari basisnya. Di sini basisnya atau bilangan pokoknya itu adalah A. Nah, ini juga A. Di mana syaratnya itu adalah A-nya lebih dari 1. Karena ini akan berpengaruh nih sama pertidaksamaannya. Kalau A-nya lebih dari 1, maka pertidaksamaannya gitu ya. Ini pertidaksamaannya dia tetap. Kalau A-nya di antara 0 dan 1, maka pertidaksamaannya nanti berubah, gitu ya. Nah, langkah yang pertama, karena di sini ada bentuk yang sama, biar lebih enak nih kelihatannya soalnya, biar nggak terlalu banyak variabel atau hurufnya, berarti kita misalkan dulu. Kalau A log B itu sama dengan, misalkan apa, P gitu ya. Berarti kalau A log B, A log X maksudnya. Kan di situ adanya adalah A log X. Berarti A log X-nya itu sama dengan B. Oke, kalau udah dimisalkan gini, berarti kita ganti nih soalnya. Yang tadinya soalnya bentuknya gini, yang tadinya bentuknya adalah A log X dipangkatin 2, dikurangin sama 5, dikali dengan A log X, ditambah sama 6, lebih dari sama dengan 0, ya bentuknya menjadi gimana? P kuadrat dikurangin sama 5P, lalu ditambah sama 6, lebih dari sama dengan 0. Jadi gitu. Oke, nah yang berikutnya kita faktorkan dulu nih. Nah ini kalau kita faktorkan berarti di sini lebih dari sama dengan 0, dapat nih pemfaktorannya P sama P. Cari dua angka, ketika dikali hasilnya positif 6, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Ya harus kita tebak nih sampai ketemu bentuknya. Nah ini berarti jadinya 3 sama 2, karena ini bisa difaktorkan secara manual tanpa pakai rumus ABC, berarti bentuknya seperti ini. Dapat dua nilai P, yaitu P-nya sama dengan 3, lalu dari sini P-nya sama dengan 2. Kalau udah, baru kita bikin garis bilangannya. Nah, titik yang kita gunakan itu adalah titik penuh. Kenapa? Karena pertidaksamaannya di sini adalah lebih dari sama dengan, dan bentuknya bukan pecahan. Berarti di sini posisinya itu adalah 2, nanti yang di sininya itu adalah 3. Gitu ya? Berarti ini kita cek nih positif sama negatifnya gimana? Uji nilai X, ambil nilai X, uji nilai P berarti kalau ini. Uji nilai P, ambil sembarang nilai P di daerah yang manapun. Nah, kita ambil di sini aja nih. Nah, ini kita ambil P-nya sama dengan 0. Kita uji ke bentuk pertidaksamaan yang terakhir, berarti 0 dikurangin sama 3, terus 0 dikurangin sama 2, itu sama dengan positif. Yang kita butuhkan hanya bilangan positif atau negatifnya. Berarti di sini adalah positif, gitu ya. Berarti yang di sini adalah negatif, nanti yang di sini juga positif. Yang diambil yang mana? Oh, lebih dari sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya berada di daerah positif. Berarti positif itu adalah ini ke kiri, lalu yang di sininya ke kanan. Nah, tulis himpunan penyelesaiannya, ingat ini masih dalam variabel P. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah P kurang dari sama dengan 2 atau gitu, atau P-nya lebih dari sama dengan 3.
balikin lagi P. P itu tadi apa? A log X. A log X ini kalau mau diubah menjadi bilangan logaritma, maka bentuknya menjadi gini. A log A pangkat 2. Karena kan nanti 2-nya bisa diturunin ke bawah, jadinya A log A-nya jadi 1. Atau gitu ya, untuk yang sebelah kanan juga gitu. Berarti di sini ada A log X, nanti di sini lebih darinya jadi gimana? A log A-nya pangkat 3 gitu ya. Nah, ini pangkat 3. Nah, karena di sini A-nya tadi lebih dari 1, nah, berarti pertidaksamaannya tidak berubah. Berarti nanti bentuknya menjadi X kurang dari sama dengan A kuadrat, atau X-nya nanti lebih dari sama dengan A pangkat 3. Oke, nah itu yang kita dapetin. Nah, nanti jangan lupa ada syaratnya. Syarat dari numerus itu harus positif. Berarti syaratnya adalah X-nya harus lebih dari 0. Kalau mau kita bikin garis bilangannya, berarti di sini ada angka 0, dia bergeraknya ke kanan, gitu ya. Sedangkan dari yang ini nih ya, ini kalau kita gambarkan sendiri gitu ya, jadi nanti kita iris, ini ada 2 titik, ini ada 2 titik, yang di sini itu adalah A pangkat 2, yang di sininya itu adalah A pangkat 3. Nanti yang satu bergeraknya ke kanan, yang satu bergeraknya ke kiri. Nah, lalu kita cari irisannya, irisan dari 2 garis bilangan yang udah kita dapetin. Oke, kalau irisan berarti nanti garis bilangannya coba kita tumpuk jadi 1. Oke, coba ya kita tumpuk jadi 1, berarti nanti di sini kita punya garis bilangan, 0 posisinya ada di sini. Ini 0, lalu yang di sininya itu adalah A pangkat 2, lalu yang berikutnya itu adalah A pangkat 3. Yang pertama, 0-nya itu ke kanan semuanya, lalu yang ininya ke kiri, yang satu lagi ke kanan. Maka mana yang numpuk 2 kali? Yang numpuk 2 kali adalah bagian ini sama bagian yang kedua yang di sini. Udah, itu dia himpunan penyelesaiannya. Maka penulisan HP terakhirnya jadi gimana? HP terakhirnya itu adalah 0 kurang dari X kurang dari sama dengan A pangkat 2, ini ada sama dengannya, atau X-nya lebih dari sama dengan A pangkat 3. Ini dia jawabannya, maka yang paling tepat adalah yang D. Untuk soal nomor 3. Bisa dipahami? Jadi beda ya, ini HP sementara. Nah, ini kakak tulis deh, ini HP sementara. Kenapa sementara? Karena masih dalam variabel P, belum diganti menjadi variabel X-nya. Itu untuk soal nomor 3. Bisa dilanjutkan? Oke, boleh difoto dulu, lanjut ke soal yang berikutnya. Udah ya? Nah, untuk soal yang berikutnya, ini gabungan antara suku banyak dan limit. Pertanyaannya adalah berapakah nilai A sama B-nya? A min B, berarti A-nya berapa, B-nya berapa, lalu kita kurangin. Apa yang harus kita cari dulu? Yang harus kita cari dulu, coba kita ubah nih bentuk GX-nya. Di sini kan diketahui, katanya suku banyak GX habis dibagi. Nah, ada kata-kata habis dibagi. Habis dibagi itu sama artinya dengan kata faktor dari. Nah, kalau ada 2 kata ini, 2 kalimat ya berarti ya, faktor dari atau habis dibagi itu artinya apa? Artinya sisanya itu sama dengan 0. Nah, ini poinnya 1 di sini. Jadi sisanya sama dengan 0. Lalu gimana cara nyari sisa? Cara nyari sisa itu pertama pembaginya kita bikin sama dengan 0. Tadi diketahui di soal kalau pembaginya itu bentuknya adalah X dikurangin 1. Nah, berarti dari sini kita dapatkan kalau X-nya sama dengan 1. Udah dapat X-nya sama dengan 1, coba kita substitusi. Substitusi ke nilai ke fungsi suku banyaknya yaitu GX, karena X-nya 1 berarti kita sebut sebagai G1. Oke, G1 ini kita sebut sebagai sisanya. Nah, G1 berarti X-nya diganti 1, jadi A dikali 1 pangkat 2 ditambah. Lalu A dikurangin sama B dikali 1 ditambah dengan A. Tadi sisanya udah diketahui 0. Berarti jadi A ditambah sama A dikurangin B ditambah sama A. Ini B-nya pindah ruas ke kiri jadi B.
A-nya jadi 3. Berarti jadinya adalah B sama dengan 3A. Oke, kalau udah dapat nilai B sama dengan 3A, coba kita substitusi lagi ke fungsi GX-nya. Tujuannya biar variabel yang kita gunakan cukup satu dulu. Nah, tadi kan GX-nya rumusnya apa? Nah, GX di soal itu, rumusnya itu adalah AX kuadrat ditambah sama A dikurangin sama BX, lalu ditambah sama A. Nah, B-nya ini kita ganti menjadi 3A. Maka bentuknya menjadi 3GX sama dengan, ini berarti AX kuadrat ditambah A dikurangin sama 3AX, lalu ditambah sama A. Maka bentuk yang sederhananya itu menjadi AX pangkat 2 dikurang ya 2AX lalu ditambah dengan B. Nah, ini ditambah dengan B, ditambah dengan A. Nah, ini adalah fungsi GX yang kita pakai nantinya. Karena di sini B-nya udah kita ganti dengan nilai A. Gitu ya. Berarti di sini itu adalah A. Nah, ini yang kita pakai nantinya untuk mengerjakan limitnya. Nah, ini baru suku banyaknya ya. Nah, sekarang kita beralih ke bentuk limitnya. Oke, ini langkah pertama. Langkah yang kedua, di sini aja ya. Oke, langkah yang kedua, diketahui kalau limit X mendekati 1 GX. GX-nya langsung bakal ganti aja menjadi AX kuadrat, dikurangin sama 2AX gitu ya. Lalu ditambah sama A, nanti hasilnya dibagi dengan X kuadrat min 2X ditambah 1 itu sama dengan 1/3. Substitusi nih, nilai X sama dengan 1 ke dalam fungsi yang ada di sebelah kanan sini. Nah, kalau disubstitusi maka bentuknya menjadi A kali 1 pangkat 2 dikurangin sama 2 kali A kali 1 ditambah dengan A, nanti hasilnya dibagi dengan 1 kuadrat dikurangin sama 2 kali 1 ditambah sama 1. Nah, sekarang yang udah jelas nilainya yang mana? Dari dua nilai ini, penyebut dan pembilang, mana yang udah jelas nilainya? Penyebutnya. Karena untuk yang pembilangnya di sini masih ada nilai A yang harus kita cari. Sedangkan penyebutnya 1 kuadrat 1 dikurangin 2 min 1 ditambah 1 jadi 0. Sesuatu dibagi 0 mungkin nggak hasilnya sepertiga? Ya nggak mungkin. Nggak akan pernah mungkin dapetin sepertiga kalau bawahnya itu 0. Nah, artinya di sini kita anggap sebagai bentuk yang tak tentu, yaitu 0/0. Ya, jadi selalu gitu ya, kalau dapat pola seperti tipe soal seperti ini, pola ngerjainnya adalah kita bentuk jadi 0/0, karena nggak mungkin nilainya akan sama. Nah, kalau udah, baru dari nilai pembilangnya, itu bisa kita samain, jadinya A dikali 1 lalu dikurangin sama 2A kali 1 ditambah sama A gitu ya. Nanti di sini sama dengan 0. Nah, kita dapetin nih, nanti kita dapetin kalau nilai A-nya sama dengan berapa di sini? Nah, berarti kan di sini ini 0/0. Berarti nanti di sini kita dapatkan kalau A-nya habis ya. Ternyata dari sini 0 sama dengan 0. Oke, dari bentuk ini kita dapatkan 0 sama dengan 0. Karena di sini 0/0, ada istilahnya kita menggunakan cara dalil L'Hospital. Dalil L'Hospital. Karena dari sini kita belum dapetin apa-apa, hanya 0 sama dengan 0. Nah, dalil L'Hospital itu berarti kita pakai yang namanya konsep turunan. Karena bentuknya pembagian, khusus untuk dalil L'Hospital kita turunin masing-masing. Penyebutnya sendiri, pembilangnya sendiri. Maka yang kita turunin adalah bentuk soal yang ini. Oke, coba ya. Ini kalau kita turunin, maka ini kita dapatkan kalau limit ini X mendekati berapa nih? Mendekati 1, ayo coba diturunin. AX pangkat 2 kalau diturunin berarti dapat apa nih? Dapat 2AX. Gitu ya, dikurangin sama 2A, ini 0 ya, ini kan sebuah konstanta nih, kalau diturunin jadi 0, nanti hasilnya kita bagi dengan berapa tuh? Kita bagi dengan 2X dikurangin sama 2. Coba substitusi lagi deh. Kalau disubstitusi lagi, maka bentuknya menjadi apa ini? 2A dikali dengan 1 dikurangin sama 2A, hasilnya dibagi dengan 2 kali 1 kurang 1. Ternyata hasilnya masih tetap 0/0.
Gitu ya. Terus gimana kalau hasilnya 0/0? Ya diturunin lagi. Jadi penggunaan dalil L-Hospital itu nggak hanya turuninnya sekali aja. Selama bentuknya itu adalah 0/0, ya kita bisa turunin lebih dari satu kali. Oke, kita gunain lagi ya. Kita menggunakan lagi yang namanya dalil L-Hospital. Gitu. Nah, berarti turunin lagi dari bentuk yang udah kita turunin pertama tadi. Berarti dari sini ya. Nah, dari bentuk ini nih yang diturunin, 2AX kalau diturunin berarti jadi 2A. 2A dibagi sama 2. Nah, ini kalau di itu kalau disederhanakan berarti jadinya limit X mendekati 1 dari A. Ini hasilnya sama dengan A, karena kan ini sebuah konstanta. Nah, tadi ini hasil akhirnya berapa? Ternyata hasil akhirnya adalah 1/3. Maka kesimpulannya itu adalah A-nya sama dengan 1/3. Oke, dapat nih A-nya 1/3. Lalu gimana untuk mendapatkan nilai B-nya? Gitu ya, karena yang ditanya itu adalah B dikurangin sama 3A. Berarti B-nya bisa kita substitusi ke sini. Oke, berarti kita dapatkan kalau B-nya itu sama dengan 3 dikali dengan 1/3. Berarti dapat kalau B-nya sama dengan 1. A-nya udah dapat 1/3, B-nya 1. Yang ditanyakan adalah apa? A dikurangin sama B. Berarti A-nya itu adalah 1/3 dikurangin sama 1, hasilnya adalah min 2/3. Jawabannya adalah yang B untuk soal nomor ini. Gimana? Gimana nih, mana suaranya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang perlu diulang nggak apa-apa? Kak, langkah yang ini bingung gitu. Nggak apa-apa, boleh diulang. Ini kita kasih nama langkah ketiga ya. Jadi 2 kali dalil L-Hospitalnya kita gunakan. Oke? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, untuk soal yang berikutnya, ini mengenai barisan aritmatika. Ada 2 macam barisan, yaitu barisan aritmatika dengan barisan geometri. Kalau barisan aritmatika mempunyai beda yang sama, kalau geometri dia mempunyai rasio yang sama. Oke, karena di sini barisan aritmatika, berarti nanti yang kita gunakan adalah rumus-rumus barisan aritmatika. Yang ditanya itu adalah bedanya berapa. Gitu ya. Nah, bedanya itu berarti dari barisan aritmatika yang atas ya, yaitu B-nya sama dengan berapa. Nah, yang pertama, untuk mencari UN, ya, rumus dari UN atau suku ke N itu rumusnya adalah A NIB. Berarti A ditambah N dikurangin 1 kali B. Nah, sedangkan nanti ini kalau ditanya ya, tapi kakak cantumin aja SN. SN itu rumusnya adalah N/2 buka kurung, berarti 2A ditambah sama ini N dikurangin 1 kali B. Gitu ya. Nah, terus setelah itu gimana lagi nih? Rumusnya ada 3 ya. Rumusnya ada 3. Yang kedua itu adalah N/2. Lalu yang di sininya adalah A ditambah sama UN. Terus yang berikutnya ada rumus tambahan yaitu N dikali sama UT. UT itu adalah suku tengahnya. Suku tengah dari barisan aritmatika. Jadi kalau nanti diketahui suku tengah, ada SN-nya yang ditanya adalah banyak sukunya, berarti kita bisa pakai rumus yang ketiga. Oke, nah ini rumus-rumus yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal nomor 5. Oke, yang pertama dilihat dari barisan yang ini. Nah, barisan yang ini, kita mulai dari barisan yang ini. Ini itu adalah rumus SN. SN sama dengan berarti setengah buka kurung N dikali dengan N ditambah sama 1. Gitu ya. Karena N-nya lebih dari sama dengan 1, ya berarti kita bisa mulai nih dari N-nya sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1, itu kita sebut sebagai S1. Di mana S1 itu sama aja kayak U1. Nah, ini kita bisa substitusi dulu. Berarti setengah buka kurung 1 dikali dengan 1 ditambah dengan 1, gitu ya. Nah, S1 itu sama aja dengan U1, berarti U1-nya sama dengan ini setengah, kalau yang di dalam kurung,
itu kita tambahin kemudian dikaliin, itu hasilnya adalah 2. Maka kita dapatkan kalau U1-nya itu sama dengan 1. Dapat ya? U1-nya sama dengan 1. Lalu yang berikutnya, N-nya sama dengan 2. Kalau N-nya sama dengan 2, itu kita sebut sebagai S2. S2-nya berarti setengah buka kurung 2 dikalikan dengan 2 ditambah 1. Jadi disubstitusinya ke rumus yang di atas ya, N-nya diganti dengan 2. Berarti S2 itu artinya adalah U1 ditambah dengan U2, jumlah 2 suku pertama. Berarti jadinya setengah dikali 2 kali 3 jadi 6. Maka kita dapatkan kalau U1 ditambah dengan U2 sama dengan 3. U1-nya udah dapat sama dengan 1, berarti substitusi ke sini, ini U2-nya, berarti hasilnya sama dengan berapa nih? Sama dengan 3, maka kita dapatkan kalau U2-nya sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Ya gitu ya, U2-nya sama dengan 2. Nah, baru kita cari bedanya. Yang dicari itu adalah berapakah nilai bedanya. Nah, beda itu adalah beda sama dengan, karena di sini udah diketahui U2-nya sama dengan 2 dan U1-nya sama dengan 1, ya kita bisa cari beda dari U2 dikurangin dengan U1. Berarti 2 dikurangin 1, nanti hasilnya adalah 1. Oke, itu untuk soal nomor 5. Yang ditanya apa ya? Beda barisan berikut ini. Beda. S2. Sebentar. Oh, ini tunggu, maaf. Ini ya, sub barisannya yang ini ya. Maaf, ini barisannya itu adalah X1 sama X3 ya. Maka malah lihatnya yang atas. Berarti ini jangan U1 tambah U2, tapi U1 ditambah dengan U3. Tunggu sebentar. Ini kakak ganti dulu sebentar. Ini adalah U3. Berarti di sini itu adalah U3, berarti ini adalah U3, bukan U2. Ini U3-nya sama dengan berapa? U3-nya sama dengan 3. U3 yang 3. U3 itu rumusnya apa? U3 itu rumusnya adalah A ditambah sama 2B. Nah, kita dapatinnya B-nya dari sini. Ini kakak hapus dulu yang bagian bawah. Tadi kakak lihatnya yang atas sukunya, bukan suku yang bawah. Berarti, nah, coba disubstitusi kira-kira kita dapat bedanya sama dengan berapa? Tadi kita udah cari nilai A-nya atau suku pertamanya itu adalah 1. Nah, kita dapetin kalau suku ketiganya itu adalah 3, maka kita bisa dapatkan kalau bedanya sama dengan, ini sama dengan 3 ya. Oke. Nah, ini sama dengan 3, A-nya kita masukin, di sini kan A-nya dapat berapa? Nah, A-nya sama dengan 1 gitu ya. Berarti 1 ditambah sama, sebentar. Ini ditambah, kakak ada yang salah tulis nggak ya? Ini U1. U1-nya berarti ini X-nya 3, berarti A ditambah sama 2B, ininya 1, berarti A ditambah sama 2B, itu sama dengan, oh ini 2, 3 kurang 1 kan 2, nih itu. Nah ini 2 ya, ini benar 2, berarti nanti di sini sama dengan 2. Nah dah, udah ketemu nih, berarti jawabannya jadi gimana nih? Ini sama dengan 2, berarti di sini adalah 2, gitu ya. Berarti nanti jadinya adalah ini 1, ini 2B sama dengan 2, maka 2B sama dengan 1. Berarti B-nya sama dengan 1/2. Nah, ini dia B-nya. Oke, jawabannya adalah yang B. Gimana untuk penjelasan soal nomor 5? Tadi kakak ini clear di sininya nih. Ini harusnya U3 ya. Kenapa U3? Karena barisan yang diambil adalah yang ini. Gitu. Barisan yang diambil adalah barisan yang di bawah. Kenapa harus barisan yang di bawah? Karena SN yang kita, nah yang SN yang kita apa? Yang kita tulis adalah SN untuk barisan aritmatika yang di bawah. Oke, gimana? Untuk soal nomor 5, boleh tolong responnya dulu. Gimana nih? Mana suaranya? Masih nyimak ya? Masih nyimak ya? Ini kakak betulin dulu biar nggak double. Ini adalah U3, nanti yang di sininya itu adalah 2. Aduh, ini kenapa ya? Kok ada 2 gini ya? Ini
ini harusnya 2 ya, ini nggak tahu kenapa nih, tiba-tiba muncul 2 kali. Ini berarti harusnya adalah 2. Ketiganya sama dengan 2. Udah ya? Nggak ada pertanyaan? Oke, lanjut ke soal nomor 6. Oke, dah. Untuk soal nomor 6, ini materi tentang suku banyak, gitu ya. Materi tentang suku banyak. Lalu gimana cara mengerjakannya? Ingat tadi, kita udah punya soal tentang suku banyak dan kalimat yang muncul itu adalah kalimat yang sama, yaitu kalimat habis dibagi. Nah, kalimat habis dibagi. Yang namanya habis dibagi sama aja kayak apa? Kayak faktor dari, gitu ya. Nah, faktor dari atau habis dibagi itu artinya apa? Nah, ketika bentuk ini itu kita bagi dengan X plus 1, maka nanti artinya sisanya sama dengan 0. Jadi kalau ada kalimat Fx habis dibagi, gitu ya, habis dibagi oleh X ditambah sama 1, gitu ya, berarti ini artinya apa? Artinya nilai F min 1-nya itu sama dengan 0. Gitu ya. Min 1-nya dari mana? Min 1-nya dari pembuat 0 pembaginya. Nah, ini kita dapatkan kalau F min 1-nya sama dengan 0. Oke. Langkah yang berikutnya, karena di sini muncul Fx, gitu ya, ini muncul Fx, dan di sini kita dapatkannya itu adalah F min 1, maka kita bisa substitusi nilai X sama dengan min 1 ke dalam persamaan yang di atas. Persamaannya kakak tulis dulu, berarti di sini ada X pangkat 5, lalu ditambah dengan P dikali X pangkat 3, dikurangin buka kurung Q plus 1, lalu di sini X pangkat 2 ditambah sama X ditambah sama 6 sama dengan Fx dikalikan dengan X dikurangin sama 2. Nah, kita bisa substitusi nih, nilai X-nya sama dengan negatif 1. Tadi kenapa negatif 1? Karena yang diketahui itu adalah F min 1. Biar nanti ini muncul di ruas sebelah kanan. Coba ya kita substitusi min 1-nya. Berarti yang pertama itu adalah X pangkat 5. Berarti min 1 pangkat 5. Ditambah dengan P. Dikali min 1 pangkat 3. Dikurangin buka kurung Q ditambah 1. Dikali min 1 pangkat 2. Ditambah dengan min 1 ditambah sama 6 gitu ya, ini 1, lalu sama dengan ini F min 1 dikali dengan min 1 kurang 2. Oke, nah coba dihitung, min 1 pangkat 5, min dipangkatkan dengan ganjil berarti hasilnya adalah min 1. Nah ini berarti jadinya min 1 pangkat 3, min dipangkatkan dengan ganjil lagi jadi min 1 kali P jadinya min P. Ini kita kalikan ke dalam kurungnya, berarti berubah tanda. Berarti jadinya min Q, min 1, gitu ya. Ini kan hasilnya kan 1 ya, karena 1 nggak berpengaruh dengan perkalian yang ada di sebelah kiri. Lalu dikurangin sama 1, ditambah sama 6, nanti hasilnya sama dengan, oh ini F1-nya itu adalah 0, F min. Oke, suara kakak masih terdengar, tadi Zoom-nya agak mati sebentar. Cek suara dulu, suara kakak terdengar? Terdengar, Kak. Oke, dah. Ya, tadi Zoom-nya agak mati. Dan kita lanjutkan ya, berarti 0 dikalikan dengan negatif 3. Nah, coba dihitung nih, ini kan min P sama min Q-nya kita tulis, kita hitung konstantanya. Min 1 dikurang 1, dikurangin 1 ditambah sama 6, berarti nanti hasilnya adalah plus berapa? Plus 3 ya. Nah, berarti di sini plus 3, nanti di sini sama dengan 0. Nah, kalau udah dapat, kebetulan di sini yang ditanyakan itu adalah P ditambah sama Q. Berarti jadinya min P dikurangin Q sama dengan min 3. PowerPoint-nya masih kelihatan nggak ya? Gimana? Tolong responnya dulu.
Sebentar. PowerPoint-nya ketutup ya? Iya, Kak. Ya, udah. Nggak kelihatan lagi ya? Sebentar, lagi share. Udah, kita lanjutkan. Tadi udah sampai sini. Kita dapatkan bentuk kalau min P dikurangin sama Q plus 3 sama dengan 0. Berarti 3-nya kita pindah ruaskan ke kanan, gitu ya. Pindah ruas ke kanan jadinya negatif 3. Nanti ruas kiri dan ruas kanannya itu kita bagi dengan negatif 1, maka P ditambah sama Q sama dengan 3. Oke. Jawabannya adalah yang C. Udah? Oke, itu untuk soal nomor 6, lanjut. Boleh difoto dulu, nanti kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, udah ya, lanjut ke soal yang berikutnya. Garis Y sama dengan MX ditambah sama B menyinggung lingkaran. Ada kata-kata menyinggung di sini. Jadi ada 3 hubungan antara lingkaran dengan garis. Apa aja hubungannya? Yang pertama, ada lingkaran di mana garis itu berpotongan di 2 titik. Berarti di sini nih. Jadi dia berpotongan di 2 titik. Berarti ini syaratnya apa nanti? Diskriminannya itu lebih dari 0. Yang kedua itu adalah ada lingkaran, ini hanya nempel atau berpotongan di 1 titik. Jadi ini istilahnya itu adalah menyinggung. Maka syaratnya adalah D-nya sama dengan 0. Yang ketiga itu adalah kita punya sebuah lingkaran, garisnya sama sekali tidak menyentuh maupun berpotongan. Berarti di sini D-nya kurang dari 0. Nah, ini adalah 3 keadaan atau 3 kondisi hubungan antara lingkaran dengan garis. Oke. Gimana untuk menentukan nilai diskriminannya? Kita bisa substitusi nih. Substitusi bentuk Y sama dengan MBX yang merupakan persamaan garisnya, ini bisa kita substitusi ke dalam bentuk Y yang ada di persamaan lingkaran. Jadi kita substitusi dulu langkah yang pertama, yaitu Y sama dengan MX ditambah sama B, ini kita substitusi ke dalam X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 1. Maka bentuknya gimana nih? Kalau ini kita masukin ke sini, berarti X-nya tetap X kuadrat ya. X kuadrat ditambah sama buka kurung, MX ditambah sama B yang dikuadratin sama dengan 1. Ini jadi X kuadrat, coba kita kuadratkan bentuk yang ini. Cara kuadratinnya berarti kita bisa pakai rumus A ditambah B dipangkatin 2. Jadi untuk yang ini, kita kalau punya P plus Q aja, P plus Q pangkat 2, berarti penjabarannya adalah P kuadrat ditambah sama 2PQ ditambah sama Q kuadrat. Nah, kita pakai itu. Berarti A-nya itu adalah MX dan B-nya itu adalah, Q-nya itu adalah B. Pertama P-nya dikuadratkan, berarti kalau dikuadratkan jadinya M kuadrat X kuadrat. 2PQ, 2 kali depan kali belakang, berarti jadinya 2BMX, gitu ya. Lalu ditambah sama B kuadrat, gitu, hasilnya sama dengan 1. Dah, nanti setelah itu coba nih, kita punya X kuadratnya bentuknya ada 2. Berarti X kuadrat sama X kuadrat ini koefisiennya bisa kita gabungkan, karena di sini nggak kelihatan koefisiennya, kita kasih angka 1 di depan X kuadrat yang pertama. Berarti jadinya 1 ditambah sama M kuadrat, X kuadrat gitu ya, nanti ditambah sama 2BMX, ditambah sama ini B kuadrat, dikurangin sama 1, sama dengan 0. Dah. Nah, ini adalah A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya, gitu ya. Jadi nanti di sini itu adalah nilai A-nya. Bentar, ini adalah A-nya, lalu yang di sini itu adalah B-nya, nanti yang di sininya itu adalah C-nya. Wah, jadi berubah ya warnanya. Udah nggak apa-apa ya. Nah, lanjut ke syaratnya.
Berarti langkah yang kedua. Langkah yang kedua tadi karena mintanya itu adalah menyinggung, berarti nanti untuk yang kedua menyinggung. Menyinggung. Berarti syaratnya apa? Syaratnya diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan rumusnya apa? B kuadrat dikurangin sama 4AC sama dengan 0. Ya, masukin A, B, C-nya, ini A besar ya. Nah, ini kita ganti jadi A besar, ini adalah B, yang ini adalah C. B kuadrat berarti jadinya 2BM dikuadratkan, dikurangin sama 4, dikali 1 plus M kuadrat, dikali dengan B kuadrat, dikurangin sama 1. Nah, ini kalau dikuadratkan menjadi 4B kuadrat M kuadrat dikurangin sama 4, ini coba kita kali pelangi dulu nih. 1 dikali sama B kuadrat jadi B kuadrat, 1 dikali dengan min 1 jadi min 1, ini dikalikan jadi plus ya, M kuadrat B kuadrat dikurangin sama M kuadrat, nanti di sini sama dengan 0, ini pun sama dengan 0. Nah, rapihin sampai bentuknya paling sederhana. Karena nanti kita arahin ke bentuk yang ditanyakan, yaitu B kuadrat, ini yang ditanyakan. B kuadrat dikurangin sama M kuadrat ditambah 1, itu hasilnya berapa. Ini yang nantinya bentuknya harus kita arahin ke pertanyaannya. Nah, gimana lagi nih kira-kira nih? Kalau 4-nya kita kalikan ke dalam aja, nih jadinya 4B kuadrat M kuadrat gitu. Ini 4-nya jadi min 4B kuadrat ditambah sama 4 dikurangin sama 4M kuadrat B kuadrat ditambah sama 4M kuadrat, nanti hasilnya sama dengan 0. Gitu ya? Nah, ada, tunggu, kalau dilihat dari bentuknya, oh ternyata ada yang sama nih. Hanya beda tandanya, jadi sukunya sama, yang satunya positif, yang satunya negatif. Nah, berarti ini nanti habis sama yang ini. Habis ya? Waduh, berubah warna lagi. Nah, berarti sisanya tinggal apa nih? Sisanya tinggal nilai min B pangkat 2, nah, min 4B, maaf, min 4B pangkat 2, ditambah sama 4, ditambah sama 4M kuadrat, sama dengan 0. Nah, ini coba semuanya kita baginya sama negatif 4. Nah, kenapa harus negatif 4? Karena yang ditanya B kuadratnya positif, berarti nanti bentuknya menjadi B kuadrat, lalu dikurangin sama berapa nih? Ini min 4 sebentar. Berarti di sini B kuadrat, oke. Berarti ini jadinya min 1 ya, min 1 ditambah sama, oh dikurang ini. Karena plus ketemu min, berarti dikurangin sama M kuadrat, sama dengan 0. Hampir mirip, tapi beda. Hampir mirip aja, yang satunya plus 1, yang satunya min 1. Maka dari sini, nah kakak taruh sini ya, berarti dari sini kita dapatkan kalau B kuadrat dikurangin M kuadrat itu sama dengan 1. Nah, nanti kita substitusi ke bentuk yang di atas. Ini kalau kita substitusi ke atas, berarti kan tadi yang ditanyakan itu adalah B kuadrat dikurangin sama M kuadrat ditambah 1. Nah, ini hasilnya adalah 1 ditambah 1, maka jawabannya adalah 2. Nah, berarti kalau 2, jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor, berapa nih? Soal nomor 7. Gimana? Sampai soal nomor ini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang ketinggalan soal-soal yang sebelumnya, boleh Kak. Ketinggalan soal yang pertama, belum difoto, boleh dulu. Tanyain dulu. Ya, nah ini coba kakak ulang dulu, mulai dari yang pertama. Nah, siapa tahu ada yang ketinggalan. Kakak kasih waktu buat foto, ini soal nomor 1. Oke ya, lanjut kedua. Yang ketiga. Lanjut. Oke. Dah, ada pertanyaan dulu, boleh tolong responnya dulu.
Sebelum kakak akhiri untuk sesi yang pertama, mana suaranya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, karena waktunya juga sudah habis, maka kakak akhiri dulu untuk sesi yang kedua. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Makasih, Kak. Kak. Sama-sama. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Kak. Terdengar ya. Jelas suaranya? Apa samar-samar? Jelas, jelas, Kak. Jelas ya. Oke, kita langsung aja lanjut ke sesi yang kedua, yaitu pelajaran biologi seperti biasa bersama saya Nita. Jadi hari ini kita bahas TO lagi ya. Sebentar saya akan share PowerPoint-nya seperti biasa. Oke, sudah masuk ya PowerPoint-nya di layar teman-teman. Udah, Kak. Kita mulai pembahasan TO-nya. Tinggal kita masuk ke soal yang pertama. Kita lihat ya. Nah, ini ada soalnya. Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri yang hidup secara saprofit atau parasit termasuk dalam bakteri titik-titik. Oke, jadi kita secara umum kan sudah mengetahui cara dalam memperoleh makanan tuh ada dua gitu ya. Ada yang bersifat autotrof, yaitu dapat membuat makanannya sendiri, dan ada yang bersifat heterotrof, yaitu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, siapa yang termasuk autotrof? Bakteri yang bersifat autotrof ya, nanti terbagi lagi nih. Ada yang menggunakan energi cahaya, berarti fotoautotrof ya. Ada juga pakai energi kimia, misalkan hidrotermal vent di laut dalam gitu ya, yang dekat perbatasan dengan selimut bumi ya. Itu ada bakteri-bakteri chemoautotrof ya, yang memanfaatkan energi kimia gitu. Nah, ada juga dengan memanfaatkan zat-zat anorganik ya, seperti bakteri-bakteri nitrat gitu ya, bakteri-bakteri yang melakukan proses dalam daur nitrogen ya kan. Nah, contoh dari bakteri autotrof itu adalah cyanobacter contohnya nih ya. Jadi bakteri atau yang dikenal dengan alga hijau biru. Nah, kalau alga hijau biru itu dia bisa fotosintesis kan. Nah, maka dia termasuknya fotoautotrof. Nah, tapi kalau si bakteri itu tidak dapat membuat makanan atau heterotrof ya, seperti misalkan Escherichia coli nih yang bersimbiosis secara mutualisme di usus besar kita kan ya. Nah, dia ini ada yang bisa sebagai parasit ya. Kalau parasit artinya berarti dia hidup dengan menumpang pada inang, pada satu makhluk hidup yang dia ambil makanannya gitu kan. Dan umumnya biasanya kalau parasit berarti merugikan gitu. Tapi ada juga yang saprofit. Nah, kalau saprofit ini berarti tidak merugikan ya. Dia biasanya justru ada pada makhluk hidup yang sudah mati. Nah, biasanya saprofit ini yang biasa kita kenal sebagai bakteri pengurai ya, seperti yang ada di kotoran, yang ada di sampah gitu ya. Nah, maka kalau berdasarkan cara memperoleh makanan, saprofit, parasit berarti termasuk ke dalam yang B. Jawabannya adalah heterotrof. Kalau fagotrof itu bukan cara memperoleh makan, tapi proses makan ketika suatu bakteri itu memakan suatu
mikroorganisme lain, artinya misalkan partikel-partikel lain atau misalkan bakteri-bakteri yang ukurannya jauh lebih kecil dari dia gitu ya, itu dengan fagosit gitu ya, dengan menelan gitu. Nah, biasanya selain pada bakteri misalkan ya, ini pada juga sel-sel protozoa seperti amuba misalnya. Nah, amuba atau kemudian pada sel-sel darah putih pada manusia ketika menelan zat-zat asing, nah itu prosesnya namanya fagositosis atau fagotrof ya. Jadi bukan pembagian dari cara memperoleh makan. Kalau cara memperoleh makan hanya terbagi menjadi dua, autotrof, heterotrof. Nanti autotrofnya tergantung jenis energinya, heterotrofnya tergantung, ada yang bersifat parasit merugikan, ada juga yang saprofit yang sebagai pengurat ya. Itu ya perbedaannya. Bisa ya, jadi tentang bakteri atau mikroorganisme ini cukup penting kalian pahami karena termasuk sering ya ditanyakan, misalkan ciri khasnya dia, bakteri itu ciri khasnya prokariotik ya kan, kemudian dasar klasifikasinya, kalau yang bisa fotosintesis misalkan cyanobacter, terus berdasarkan dinding selnya ya kan, peptidoglikan berarti Eubacter, kalau tidak punya peptidoglikan Archaebacter gitu ya, jadi itu termasuk yang cukup penting dikuasai ya tentang mikroorganisme. Itu ada di kuadran 1. Kalau di Nurul Fikri kuadran 1 itu berarti soal yang paling sering muncul di berbagai tes. Lanjut nomor 47, salah satu prinsip dalam pelestarian air adalah dengan menyimpan air dikala air berlebihan. Oke, salah satu pelestariannya dengan menyimpan air dikala berlebihan dan menghemat dalam penggunaan air. Semua ini bertujuan untuk tersebut di bawah ini, kecuali, nah, jadi yang bukan berarti gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama, meningkatkan volume air tanah, jelas dengan penyimpanan air itu kan memang pertama kali pasti penyerapannya dilakukan oleh tanah gitu ya. Nah, jelas dia jadi penyimpanan dan ini tentunya salah satu tujuannya. Meningkatkan efisiensi penggunaan air. Efisiensi itu kan jadi penggunaan yang tidak berlebihan, artinya secukupnya gitu ya, optimum gitu, tapi juga tidak maksimal, artinya jangka panjang. Nah ini juga efisien, ini benar gitu ya. Jadi makanya ada tekniknya tadi, menyimpan di saat berlebih, menghemat di saat dalam penggunaannya gitu kan. Kemudian yang ketiga, memperbaiki kualitas air, jelas ya dengan adanya proses pelestarian khususnya air tanah gitu ya, karena kan kita tahu tanah itu memiliki berbagai macam lapisan dan secara tidak langsung proses infiltrasi ini kita lihat daur air ya. Daur air ini materi anak kelas 5 SD ini udah belajar nih tentang daur air gitu. Jadi kalau bisa kalian juga harusnya paham ya tentang daur air, di mana air hujan yang jatuh presipitasi ke dalam tanah atau dikenal dengan prosesnya infiltration atau infiltrasi penyerapan, ini nanti akan disaring termasuk ya proses penyaringan, jadi lebih bersih gitu airnya ya. Kemudian memperbaiki kuantitas, ya iyalah ya, pasti yang namanya menyimpan di kala berlebihan ini juga berkaitan dengan jumlah pastinya ya. Kualitas itu berarti tingkat kualitas itu apa ya, bisa kita katakan bagus atau tidak gitu ya. Kalau kuantitas itu berarti berkaitan dengan volume atau jumlahnya ya. Nah, kecuali ya berarti kecuali jelas adalah yang meningkatkan peran air bagi kehidupan ya. Karena kalau peran air bagi kehidupan ya udah jelas ya, soalnya itu berkaitan dengan pencemaran biasanya ya. Jadi kalian flashback lagi tuh materi tentang pencemaran air, misalkan pencemaran merkuri, terus eutrofikasi, itu sering tuh ditanya tuh ya, jadi dipahami tentang pencemarannya. Kecenderungan sistem-sistem biologi untuk bertahan terhadap perubahan-perubahan dan tetap berada pada keadaan keseimbangan dikenal sebagai titik-titik. Wah, ini ada istilah-istilah yang mungkin di SMA
tidak banyak disinggung ya di bab ekologi. Ada homeostatik, ada suksesi. Tadi suksesi sih pernah nih dipelajari nih ya di kelas 1 10 ya. Ada daya resiliensi, ada self purification gitu. Nah, apa sih itu semua? Oke, kita bahas dulu ya satu persatu. Jadi homeostatis. Nah, homeostatis itu secara bahasa artinya keseimbangan ya. Jadi artinya homeostatis ekosistem itu berarti adalah kemampuan dari ekosistem ya untuk menjaga stabilitas atau keseimbangannya terhadap berbagai perubahan yang terjadi yang seperti misalkan homeostatis ini ya, kalau di sini kan homeostatis dapat berlangsung secara terus-menerus bila perubahan tidak mempengaruhi ekosistem tersebut ya. Jadi misalkan ada pencemaran atau ada ketidakseimbangan misalnya ya, dan misalkan kayak kalau dulu tuh waktu SMP biasanya soal-soalnya kayak bagaimana yang terjadi jika serangga dibunuh atau misalkan katak diburu kan gitu ya, nanti apakah mempengaruhi rantai makanan dan lain-lain. Nah, ketika si suatu ekosistem itu bisa menjaga keseimbangannya tanpa berdampak parah gitu ya, nah maka berarti sedang terjadi homeostatis ekosistem gitu. Nah, ini nanti baik keseimbangan dalam hal biotik, artinya komponen-komponen makhluk hidupnya seperti produsennya, konsumennya gitu ya, dekomposernya, ataupun abiotik, non livingnya ya. Jadi abiotik itu seperti misalkan gangguan pada tadi air, misalkan pada udaranya, apakah berpengaruh atau berdampak pada si ekosistem tersebut ya. Jadi intinya homeostatis sendiri secara kata, secara bahasa itu artinya keseimbangan ya. Nah, kemudian ada istilahnya suksesi. Apa itu suksesi? Suksesi itu adalah suatu proses perubahan katanya ya. Perubahan dalam struktur spesies komunitas. Jadi suatu ekosistem itu yang namanya bumi kita kan berubah ya. Artinya lingkungan kita sehari-hari itu dinamis ya kan, tidak statis. Itu pasti ada perubahan, apalagi dengan adanya pencemaran misalnya. Nah, itu perubahan-perubahan yang terjadi itu ya pada suatu ekosistem dalam waktu ke waktu, itulah yang dinamakan sebagai suksesi. Nah, suksesi ini terbagi menjadi dua nih. Ini pernah nih ditanya kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi ada suksesi primer. Nah, suksesi primer itu adalah suksesi yang terjadi ketika ekosistem itu awalnya tidak ada sama sekali. Nah, jadi ekosistemnya itu nggak ada. Misalkan benar-benar lahan kosong gitu ya. Lahan kosong, terus muncullah ada spesies pionir seperti lumut kerak gitu ya. Kemudian lama-lama muncul lagi spesies-spesies atau komunitas-komunitas yang lain gitu. Nah, ini lama-lama akhirnya membentuk hutan. Awalnya lahan kosong jadi hutan. Nah, ini berarti suksesi primer. Tapi ada juga suksesi sekunder. Nah, kalau suksesi sekunder ya, ini berkaitan sama istilahnya tadi yang ada di pilihan tuh, daya lenting atau daya resiliensi. Jadi kita ngomongin daya resiliensi dulu ya. Daya resiliensi atau daya lenting ya, bahasa umumnya gitu ya. Itu adalah kemampuan suatu ekosistem untuk repair atau memperbaiki kondisinya setelah mengalami kerusakan. Nah, jadi misalkan ada bencana alam, kebakaran, gunung meletus, itu kan ekosistemnya rusak tuh. Ya. Nah, dia ternyata mampu untuk mengembalikan kondisinya gitu. Artinya ke kondisi awal perlahan-perlahan gitu. Karena kemampuannya itulah yang namanya daya resiliensi atau daya lenting, gitu, memperbaiki kondisi setelah mengalami kerusakan. Nah, setelah terjadi kerusakan itu dia memperbaiki lama-lama akhirnya terbentuk tuh ekosistem yang stabil. Nah, setelah terbentuk ekosistem yang stabil, maka proses yang dia alami itulah yang dinamakan suksesi sekunder gitu. Jadi kalau suksesi primer tadi benar-benar awalnya kosong, tidak ada ekosistem sama sekali, lalu lambat laun perubahan-perubahan terjadi dari waktu ke waktu, jadilah ekosistem yang stabil. Nah, terus misalkan si ekosistem itu rusak, ya kan? Nah, ternyata dia masih memiliki daya lenting. Daya lenting itu kemampuan dia memperbaikinya tadi kan. Nah, setelah diperbaiki, lambat laun berubah lagi jadi ekosistem yang stabil. Nah, berarti dia mengalami suksesi sekunder gitu. Ya, itu perbedaan antara homeostatis. Homeostatis itu dia survive atau bertahan
mempertahankan keseimbangan gitu ya. Kalau suksesi itu perubahan, daya resiliensi itu daya memperbaiki ya. Nah, kita lihat mana tadi soal jadi ya. Kecenderungan sistem biologi untuk bertahan ya, bertahan, survive terhadap perubahan dan berada pada keseimbangan, berarti jelas jawabannya adalah homeostatik ekosistem gitu ya. Habis jawabnya yang E. Nah, coba ini Habib yang E nomor berapa tuh tadi? Baru baca aku. Nah, kalau adaptasi fisiologis kan udah tahu ya, adaptasi itu kemampuan mempertahankan diri terhadap perubahan lingkungan, ya kan? Jadi berarti ada morfologi, ya, adaptasi seperti bentuk tubuh fisik, ya, seperti tipe mulut pada serangga, bentuk paruh pada burung, itu morfologi. Kalau fisiologi itu berkaitan dengan sistem tubuh, kemampuan makhluk hidup mempertahankan dirinya dengan pada sistem tubuhnya, kerja-kerja organ tubuhnya, gitu, bagian dalam ya. Nah, kalau self purification itu adalah kemampuan secara natural atau secara alami pada suatu ekosistem untuk menghilangkan pencemaran yang terjadi pada ekosistem tersebut. Contohnya biasanya pada air. Jadi misalkan ada pencemaran air. Ternyata si ekosistem air tersebut mempunyai organisme-organisme yang bisa menghilangkan racun-racun atau pencemar-pencemar tersebut tanpa perlu kita perbaiki, tanpa perlu diperbaiki oleh manusia gitu. Nah, itu makanya namanya self purification atau penjernihan ya. Atau penjernihan atau pembersihan dirinya dia secara alami ya. Itu perbedaan istilah-istilah. Jadi jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 49. Nah, ini tadi udah kita sedikit singgung tentang bakteri di soal sebelumnya. Oke, kita coba lihat. Mungkin mau jawab soal ini. Merupakan sel yang mempunyai ciri-ciri berikut. Kecuali, oke, kita lihat ya. Kecuali ya. Kita lihat dulu berarti gambaran dari sel dalam nukleus. Ini bisa menjadi dua jawaban sebenarnya. Ya, jadi ada dua jawaban, artinya mungkin ada kesalahan pengetikan atau bagaimana ya. Tapi yang pasti yang A ini kurang tepat. DNA tidak terstruktur bukan dalam bentuk nukleus, tapi harusnya dalam bentuk nukleoid, ya kan? Nah, yang A ini kurang tepat ya. Jadi maksudnya nuklear itu berarti area inti tidak diselubungi membran, betul, karena prokaryotik tidak memiliki membran inti. Yang C tidak punya nukleolus, betul, tidak punya nukleolus. Yang D membran selnya berupa lignin. Nah, membran sel di mana-mana itu fosfolipid bilayer, mau bakteri, mau jamur, mau plantae, animalia, semua membran selnya itu penyusunnya fosfolipid bilayer. Maka yang D ini juga salah. Jadi jawabannya ada dua nih, A dan D. Ya, yang E ribosom untuk sintesis protein dia sudah punya. Ya, itu ya perbedaannya. Nih kita flashback lagi tentang sel. Kalau ngomongin prokaryotik pasti kan partnernya lawannya eukaryotik ya. Eukaryotik itu adalah sel hewan dan sel tumbuhan, contohnya kan punya nukleus ya, punya nukleolus, punya organel-organel bermembran ya, badan Golgi, RE, mitokondria gitu ya. Nah, membran nih, plasma membrannya, struktur membran ada fosfolipid bilayer, ada protein integral, ada protein perifer, ada karbohidrat atau gula dalam bentuk glikoprotein maupun glikolipid, ada kolesterol, itu adalah komposisi membran ya. Jadi harap dipahami juga tentang struktur sel, karena struktur sel juga termasuk yang sering. Oke, kita lihat pencernaan
Makanan pada lambung dibantu oleh hormon yang disekresi oleh lambung dan berperan pada stimulasi sekresi getah lambung. Hormon tersebut adalah titik-titik. Nah, ini adalah bab endokrin ya, sistem endokrin ini materi kelas 11. Kita lihat ya. Jadi, nah hormon yang berkaitan ya jadi enzim yang dihasilkan lambung itu di fase pepsin renin. Nah, pepsin dan renin itu tidak akan dihasilkan kalau si lambung itu. Nah, itu kerjanya di usus halus tuh ya. Jadi enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas tapi bekerjanya di usus halus alias dikeluarkan sama pankreas ke usus halus, itu bisa keluar kalau ada si hormon sekretin gitu. Nah, kalau kolesistokinin ini berkaitan dengan pelepasan empedu. Nah, jadi ini kan nih kalau kita zoom ya, antara usus, pankreas sama empedu ini nyatu nih salurannya nih, namanya ductus pancreaticus ya. Nah, di sini ada ductus atau saluran pankreas ya, ductus pancreaticus. Sama di sini ada ductus choledocus gitu ya. Nah, ini nyambung nih. Nah, jadi empedu itu bisa dikeluarkan kalau ada kolesistokinin, enzim-enzim dari pankreas bisa dikeluarkan kalau ada sekretin ya. Itu dia hormon yang ada di pencernaan. Maka hormon yang disekresi oleh lambung, jawabannya gastrin, betul sekali. Nah, sekarang ada dua istilah nih yang belum kita bahas. Pertama renin, kedua angiotensin. Si angiotensin ini pernah keluar di soal SIMAK UI beberapa tahun yang lalu. Jadi saya sedikit singgung ya. Nah, ini mana dia? Oh, nggak ada cerita, enggak saya masukin di sini, tapi saya ini aja ya, saya omongin aja ya. Jadi renin ini ada dua istilah. Kalau renin N-nya 1 ya. Kalau renin N-nya 1 itu berarti hormon. Hormon yang dihasilkan oleh ginjal ya. Hormon yang dihasilkan oleh ginjal untuk mengatur tekanan darah. Ya, jadi untuk mengatur keseimbangan tekanan darah itu ada hormon namanya renin. Nah, renin ini bekerja sama satu hormon lagi namanya angiotensin. Jadi disebut sebagai kerjasama antara renin angiotensin. Jadi renin angiotensin ini bekerja dalam hal mengatur blood pressure gitu ya, jadi tekanan darah. Nah, kalau renin ya, N-nya 2, renin, R-E-N-N-I-N, itu enzim yang dihasilkan oleh lambung untuk mengendapkan protein susu. Jadi ada dua istilah yang hampir sama, bukan sama sih, mirip banget, cuma beda di satu huruf doang. Nah, ini jarang dibahas nih biasanya di SMA gitu. Ya. Jadi renin N-nya 1 itu hormon. Renin N-nya 2 itu enzim, ya. Itu bedanya. Itu saja. Next, pengangkutan air dan mineral pada silem tanaman dilakukan secara titik-titik. Ya, kalau pengangkutan air dan mineral pada silem itu kan pembuluh angkut, ya kan? Nah, berarti namanya adalah pengangkutan air secara intra. Intra itu di dalam. Intra itu artinya di dalam. Vaskuler itu pembuluh. Jadi pengangkutan air di dalam pembuluh. Pembuluh angkut yang dimaksud adalah silem ya. Jadi jawabannya adalah pengangkutan air secara intravaskuler yang D. Nah, apa itu simplas, apoplas, ekstravaskuler? Ya mungkin kalian juga pernah dengar ya, tapi kita akan singgung lagi tentang simplas, apoplas. Jadi ada dua jenis pengangkutan air. Pertama, sebelum masuk ke dalam pembuluh angkut, yaitu yang dikenal dengan pengangkutan air ekstravaskuler. Nah, setelah
dia melewati air itu kan di akar ya, diangkut sama akar. Nah, jadi kalau urutannya nih Pak, ada penampang melintang akar di sini ya. Nah, pertama air itu akan melewati epidermis, dari epidermis ke korteks, dari korteks ke endodermis. Nah, dari epidermis, korteks, endodermis ini ya, dari luar sampai ke tengah-tengah sini, hampir ke tengah sini sebelum masuk ke xilem, itu namanya pengangkutan ekstravaskuler. Nah, pengangkutan ekstravaskuler itu bisa dengan cara simplas, ya, yaitu dengan menembus sitoplasma, ataupun dengan cara apoplas. Apoplas itu melalui dinding-dinding, ruang-ruang atau ruang dinding sel. Gitu. Ya, di sini ada gambarannya. Terus sama satu lagi namanya vakuolar pathway, yaitu jalur vakuolar. Kalau jalur vakuolar ini melewati vakuola makanan, itu menembus vakuola. Ya. Nah, yang apoplas, simplas, vakuolar itu adalah jalur ekstravaskuler yang terjadi di epidermis, korteks, dan endodermis. Nah, sementara kalau melalui pengangkut sudah masuk ke tengah-tengah sini, ya udah di sini adanya xilem doang. Jadi pengangkutannya secara vertikal ini dengan intravaskuler. Ya, itu dia. Hasil akhir proses metabolisme adalah energi dalam bentuk ini mah mudah sekali. Ya, jawabannya apa nih? Saya nggak mau bahas dulu. Metabolisme energi kita apa? Energi yang ada di dalam tubuh kita. Apa jawabannya? Jawabannya adenosin. Energi kita, energi yang ada di dalam tubuh kita itu bentuknya ATP. Nah, ATP itu berarti singkatan dari adenosin, T-nya tri, T-nya fosfat. Ya, jadi adenosin trifosfat alias ATP. Nah, ini ngomongin pembentukan energi atau metabolisme itu kan berarti terjadi di respirasi, ya kan? Respirasi itu ada aerob yang melibatkan mitokondria, anaerob yang hanya terjadi di sitosol atau di sitoplasma. Nanti anaerobnya dibagi dua, ada fermentasi alkohol atau ada juga fermentasi asam laktat. Bedanya apa selain tempat terjadinya jelas tahapan atau urutan terjadinya juga berbeda gitu. Aduh, tersedak. Nah, terus yang beda juga adalah hasil energinya. Kalau anaerob atau fermentasi, hasil energinya hanya senilai 2 ATP ya dari glikolisis. Kalau aerob hasilnya bisa 36 sampai 38 ATP ya. Jadi jawabannya adalah adenosin trifosfat. Ini tolong banget tentang metabolisme khususnya respirasi dan fotosintesis yang selalu muncul di setiap tes. Ya, seperti ini ya, urutannya ada glikolisis, glukosa dipecah menjadi 2 NADH, 2 asam sulfat, 2 ATP, lalu masuk oksidasi oksidatif di mitokondria, lalu lanjut ke siklus Krebs, dan kemudian tahap terakhirnya adalah fosforilasi oksidatif atau nama lainnya transport elektron. Kromosom adalah titik-titik. Oke, kromosom ini merupakan gulungan dari benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin ini terdiri dari protein histon dan juga asam nukleat namanya DNA. Ya kan? Nanti di setiap segmen-segmennya ini berisi gen yang menentukan atau membawa sifat. Adanya di mana mereka semua? Adanya di dalam sel eukariot. Kenapa eukariot? Karena sel prokariotik, bakteri itu tidak membentuk kromosom, punya DNA tapi tidak membentuk kromosom. Ya, jadi yang membentuk kromosom itu hanya pada eukariot. Gen yang terdapat dalam nukleus. Nah,
Bukan, karena struktur gen itu adalah DNA. Ya, jadi yang disebut sebagai struktur gen itu adalah si DNA, bukan si kromosomnya. Bentuk fisik dari gen itu DNA. Yang B, molekul DNA yang dihubungkan dengan protein. Bisa jadi ini jawabannya. Kita simpan dulu yang B. Karena memang benar. Nih, kromosom ini adalah gulungan kromatin yang terdiri dari protein, histon, dan juga DNA. Maka ketika dibilang molekul DNA yang dihubungkan dengan protein ini jawabannya. Nah, kita lihat yang C. Benang-benang yang terdapat jawabannya molekul DNA yang dihubungkan dengan protein. Ya, itu dia tentang kromosom. Misalkan predator, kemudian lingkungan yang ekstrim atau keterbatasan makanan gitu ya. Nah, itu akan diseleksi tuh individu-individunya ya. Nah, akan bekerja pada individu homozigot, artinya individu homozigot yang penyusun gennya itu sama, misalkan homozigot dominan ataupun homozigot resesif ya. Homozigot itu misalkan di sini kan ngomonginnya katanya berdampak. Dia kena seleksi. Spesies yang adaptif terhadap perubahan lingkungan jumlahnya cukup besar, ini juga bukan. Ya. Nah, mutasi hanya tampak apabila dalam keadaan heterozigot. Justru heterozigot misalkan A besar A kecil gitu kan. Nah, justru kan misalkan dalam gen albino ya, albino itu kan A kecil. A besar kecil itu kan justru normal. Next, pemasangan perangkap dengan feromon. Nah, ini feromon itu adalah hormon yang atau zat kimia yang dihasilkan oleh organisme atau individu untuk menarik pasangan biasanya. Jadi biasanya berkaitan dengan reproduksi. Ya, jadi suatu hormon yang dihasilkan untuk menarik pasangan atau lawan jenis yang biasanya berkaitan dengan reproduksi. Nah, pemasangan perangkap dengan feromon insektisida, berarti ini insektisida ini kan berarti pembasmi serangga gitu lah ya, pembasmi hama, tapi dengan menggunakan si hormon reproduksi itu di ladang pertanian bertujuan untuk titik-titik. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, jadi biasanya dalam wadah atau dalam toples itu sudah dimasukin si feromonnya dan itu banyak dijual ya. Udah banyak maksudnya dikembangkan. Memang ini kalau tidak salah awalnya dikembangkan sama Balitbang gitu ya. Jadi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Nah, jadi itu banyak mengembangkan tentang feromon ini ternyata efektif. Nah, ditaruh kan memberikan aroma gitu kan. Akhirnya ada hama atau serangga yang tertarik sama si aroma itu, disangkain aroma itu adalah aroma dari lawan jenisnya gitu. Disangkain di situ ada lawan jenisnya kan. Nah, maka pas ternyata si serangganya masuk ya udah ternyata di dalamnya itu kan air. Serangga kalau udah kena air kan biasanya udah terperangkap gitu kan, nggak bisa, habitat mereka kan udara bukan air kan, pasti mati gitu ya.
Jadi itu proses dari feromon insektisida, bisa untan atau biasa kita sebut sebagai tumbuhan liar seperti rumput liar, rumput teki gitu ya, itu gulma. Terus alang-alang itu bisa termasuk gulma ya. Gitu. Jadi nggak bisa pakai feromon ya. Next, upaya biokonservasi sumber daya alam tanah dan air dapat dilakukan secara vegetatif untuk menekan laju erosi tanah dan aliran air yang dapat dilakukan dengan cara titik-titik. Coba mau jawab nggak nih apa jawabannya? Ini erosi, kan kita udah belajar tentang erosi, kalian udah belajar tentang erosi itu dari zaman SD ya. Ada erosi, ada abrasi, dan pengikisan tanah oleh air hujan. Bisa diatasi dengan apa kira-kira? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Ya, erosi itu kan terjadi ketika lahan itu biasanya miring, ya kan? Nah, erosi itu terjadi ketika lahan itu biasanya miring. Kalau lahan datar mah nggak akan mengalami erosi lah ya, ibaratnya gitu. Ya sulit, bukan sulit sih, bisa, tapi kemungkinannya kecil gitu, karena kan air langsung keserap kan. Nah, tapi ketika lahan itu miring dan misalnya di situ tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan yang menahan air hujan, maka akhirnya si air hujannya turun kan, mengalir ke bawah, akhirnya jadi lama-lama tanah itu bagian humusnya itu terkikis. Iya, betul. Maka untuk mengatasi hal itu supaya tidak terjadi erosi di lahan miring, ya harus dilakukan namanya terasering. Terasering itu adalah punden berundak, jadi seperti sawah tapi berundak-undak, ya, supaya air itu tidak langsung miring lurus tapi ngalir dulu pelan-pelan gitu. Kenapa? Karena di situ nanti dimanfaatkan untuk pertanian kan ya. Nah, jadi airnya akan terserap dulu sama tumbuhan-tumbuhan yang digunakan untuk proses pertanian. Jawabannya yang B betul. Virus yang menginfeksi bakteri, ini juga gampang. Apa jawabannya virus yang menginfeksi bakteri? Coba sebelum kita bahas satu persatu nih. Iya, bakteriofage, betul. Jadi virus itu nanti dipisahkan berdasarkan macam-macam ya sebenarnya klasifikasinya ya. Salah satunya adalah berdasarkan inang. Nah, berdasarkan inang. Jadi ada 3. Kalau inangnya tumbuhan ya berarti namanya virus tumbuhan. Kalau inangnya hewan dan manusia disebut sebagai virus hewan atau zoonosis, gitu kan, diperantarai oleh manusia atau hewan. Kemudian kalau virusnya berupa inangnya berupa bakteri, ya namanya bakteriofage. Jadi bakteriofage itu adalah virus yang menginfeksi atau menyerang bakteri. Contohnya adalah virus T, ya, virus yang sering kalian lihat gambarnya. Nah, ini ya, itu yang paling ini nih ya, paling pojok kanan bawah. Jadi bakteriofage ini punya kapsid, punya leher ya, punya lempeng dasar dan punya serabut ekor seperti ini. Tadi kan ada juga bentuk utuh dari suatu virus itu maksudnya gini. Dia itu virus, ya, virion itu virus, tapi virus yang belum masuk ke dalam sel inang. Nah, jadi bisa kita bilang virus itu adalah bentuk hidupnya. Virus itu kan peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Dia metaorganisme, gitu kan? Dia organisme yang di tengah-tengah, gitu, antara benda mati atau makhluk hidup. Nah, disebut makhluk hidup yaitu ketika dia bereplikasi atau memperbanyak diri di dalam kena penyakit, itu berarti dia terinfeksi virus. Nah, kalau virion itu berarti partikel virus yang masih dalam wujud benda mati, dia belum masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Jadi misalkan ada di tanah gitu kan, nah itu berupa virion karena belum masuk ke dalam tubuh makhluk hidup atau belum masuk ke dalam tubuh inangnya. Kalau kapsid kita tahu itu adalah komponennya dari virus dan virion ya, yaitu adalah selubung protein yang
asam nukleat, materi genetik. Mycobacterium itu adalah menyebabkan penyakit seperti ada Mycobacterium tuberculosis, berarti penyebab tuberkulosa, ya, seperti TBC ya. Lalu ada prion. Kalau prion itu protein saja, jadi dia bukan materi genetik. Kalau virus kan materi genetik dibungkus protein gitu kan. Tapi kalau prion itu protein aja, misalkan misalkan gini, dia ngebentuk sintesis protein nih, tapi ternyata protein yang terbentuk salah kode alias terjadi mutasi gitu ya, salah pencetakan. Nah, si proteinnya ini penyakit. Nah, itulah yang dinamakan sebagai prion. Jadi protein yang bisa menyebabkan, ya berarti jawabannya adalah bakteriofagi ya, tadi betul ya. Nomor berikutnya 58, pada proses respirasi oksigen di luar tubuh manusia masuk ke dalam tubuh melalui proses difusi. Ya, jadi kita ingat kembali tentang proses perpindahan atau transportasi zat melalui membran ya. Kalau pada air, pada akar, pada penyerapan air itu kan osmosis ya kan. Terus kalau pada gas-gas yang molekulnya sederhana seperti oksigen, kemudian karbon dioksida, lalu karbon monoksida secara langsung. Kalau pada benda-benda yang bermuatan seperti ion Na+, Cl-, itu dengan transport aktif biasanya ya. Nah, kalau oksigen ya ini gampang, ini berarti tentang pernafasan sebenarnya ya. Yang dibahas adalah sistem pernafasan sederhana, materi pernafasan sederhana ya. Jawabannya kata Habi alveolus. Iya, betul ya, pasti bisa lah, saya yakin mah kalau kalian ketemu soal itu pasti kalian bisa jawab ya, karena dari SD juga udah belajar kan pertukaran gas itu terjadinya di alveolus. Insya Allah tentang pernapasan sih saya yakin kalian bisa ya. Paling nanti yang perlu diketahui misalkan urutan. Jadi urutannya jangan sampai ketukar. Udara itu masuk dari rongga hidung menuju ke faring. Apa itu faring? Faring itu adalah saluran yang menghubungkan antara rongga hidung dengan rongga mulut, alias saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Makanya kadang kita bisa tuh nafas pakai mulut karena adanya faring itu. Ya, jadi karena adanya faring makanya kadang-kala ketika hidung kita mampet kita masih bisa bernafas dengan menggunakan mulut. Gitu. Jadi dia penghubung antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Terus dari faring dibawa ke laring. Laring itu adalah pangkal tenggorokan. Pada laki-laki, pita suaranya menjadi kemudian jakun dikenalnya. Jadi pita suara kita itu ada di laring, gitu ya. Posisinya ada di laring. Maka kalau lagi gangguan pita suara, itu kadang dikenal juga sebagai penyakit namanya laringitis. Nanti di atas laring itu ada katup namanya epiglotis. Nah, katup epiglotis ini yang akan menutup ketika kita menelan makanan. Ya, jadi dalam proses pernapasan epiglotis ini nanti akan menutup, itu nggak salah masuk. Kalau dia nggak ditutup nanti dia salah masuk ke dalam paru-paru, ya kan? Nah, kalau masuk ke dalam paru-paru ya udah berarti kan tidak ada ujungnya kan. Maksudnya berarti tersumbat gitu. Nah, yang fungsinya untuk mencegah agar makanan tidak masuk ke dalam paru-paru ya. Terus nanti dari laring atau pangkal tenggorokan dibawa ke trakea. Trakea ini batang tenggorokan yang terdiri dari cincin-cincin, adalah cincin-cincin tulang rawan. Nanti di situ ada epitel silindris bersilia yang akan menyaring debu-debu kecil atau partikel-partikel kecil. Nanti bercabang jadi dua, jadi bronkus. Ya, bronkus juga masih sama strukturnya seperti trakea, cincin tulang rawan. Lalu kemudian bronkiolus. Nah, kalau sudah masuk ke bronkiolus ini dia sudah otot polos, artinya dia sudah bukan
bukan tulang rawan lagi penyusunnya ya, jadi sudah otot saja. Nah, di bronkiolus ini nanti ujungnya bermuara pada gelembung-gelembung tempat terjadinya pertukaran atau difusi gas, yaitu alveolus yang langsung berhubungan dengan kapiler atau pembuluh darah. Jadi kenapa sih difusi gas itu terjadinya di alveolus? Ya karena di alveolus lah adanya si kapiler atau pembuluh darah. Kan kita tahu kapiler itu atau darah itu fungsinya untuk mengangkut gas pernafasan gitu ya. Jadi di sini ada epitel tipis selapis, dia bisa berdifusi langsung dibawa ke kapiler, dari paru-paru dibawa sama darah dibawa ke jantung, dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh gitu. Ya, itu tentang sistem pernafasan. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang terlihat adalah tumbuhan paku pada fase titik-titik. Oke, ini kita lihat metagenesisnya paku ya. Jadi tumbuhan paku itu dia kan sporopita. Dia adalah tumbuhan yang muncul atau tumbuh dari spora, ya dia belum berbiji ya kan. Jadi ketika ada spora yang jatuh berkecambah nih ya, akan tumbuh menjadi namanya protalium. Protalium itu nanti akan menghasilkan alat kelamin, artinya di dalam protalium itu ada alat kelamin jantan antheridium, ada alat kelamin betina archegonium. Antheridiumnya menghasilkan sperma, archegoniumnya menghasilkan ovum. Maka karena protalium ini menghasilkan sperma dan ovum alias gamet, maka protalium ini disebut sebagai generasi gametofit. Nah, jadi kalau ditanya pada tumbuhan paku siapa gametofitnya adalah protalium. Gitu. Terus nanti si spermanya ketemu ovum, terjadi fertilisasi, jadi zigot 2N. Kemudian zigotnya berkembang menjadi embrio lalu jadi tumbuhan paku muda. Nah, tumbuhan paku muda ini kemudian berkembang lagi menjadi tumbuhan paku dewasa. Nah, tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari di daunnya itu kan banyak spora-spora ya. Jadi kalau misalkan kalian pernah lihat atau mungkin punya tumbuhan paku di rumahnya itu ada titik-titik kuning, itu adalah sorus yang berisi spora-sporanya dia gitu ya. Nah, maka karena si tumbuhan paku ini menghasilkan spora, maka dia disebut sebagai generasi sporofit. Jadi kalau tadi generasi gametofitnya paku adalah protalium, generasi sporofitnya paku yaitu adalah tumbuhan paku itu sendiri gitu. Nanti di dalam setelah itu sporanya balik lagi akan mengalami pemencaran alias penyebaran gitu ya. Terbuka sporanya matang, terbuka terus menyebar jadi nanti balik lagi ke siklus awal. Artinya dia akan membentuk individu yang baru lagi. Ya, maka tumbuhan paku yang terlihat yang sehari-hari kita lihat tadi itu jawabannya dia adalah fase apa? Sporofit. Iya betul, dia adalah fase penghasil spora. Gametofit itu adalah protalium. Spermatofit bukan ya, nggak ada istilah spermatofit. Spermatofit itu tumbuhan berbiji gitu ya. Tumbuhan berbiji itu berarti angiospermae, gimnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan berbiji tertutup, monokotil, dikotil, itu baru spermatofit atau spermatofita kita bilang. Mikroorganisme dapat dimanfaatkan untuk memproduksi suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia apabila telah diketahui sifat-sifatnya. Di antaranya adalah titik-titik. Ya, bermanfaat bagi kehidupan. Kita banyak memanfaatkan mikroorganisme ya, misalkan fermentasi ya kan, fermentasi bakteri, fermentasi jamur, bikin antibiotik, protein sel tunggal ya kan. Wah, banyak ya kita memanfaatkan mikroorganisme, bahkan rekayasa genetika pun kita memanfaatkan bakteri mikroorganisme ya kan, Escherichia coli gitu ya, untuk menghasilkan insulin buatan. Nah, diantaranya adalah titik-titik satu, mampu melakukan proses metabolisme dalam keadaan anaerob alias fermentasi berarti ya, dengan menggunakan enzim yang disekresikannya. Iya, nomor satu betul ya, karena kita tahu proses metabolisme dalam keadaan anaerob itu maksudnya adalah fermentasi. Dan bakteri atau mikroorganisme, bukan hanya bakteri ya, termasuk jamur itu kan juga mikroorganisme, itu memang banyak kita manfaatkan untuk fermentasi, khususnya fermentasi makanan.
ya, dengan enzim berbeda, enzim yang disekresikan masing-masing. Kalau bakteri berarti enzimnya untuk membentuk asam laktat, makanya nanti bakteri itu melakukan fermentasi asam laktat, ya kan, seperti pembuatan yogurt, keju, ya, mentega, gitu, margarin, nata de coco misalkan. Tapi kalau jamur Saccharomyces dia menggunakan fermentasi alkohol, misalkan seperti tape, kemudian minuman-minuman gitu ya, atau alkohol medis pun itu dari dengan fermentasi alkohol dengan enzim yang jelas berbeda. Gitu. 1 benar, 3 pasti benar, mempunyai kemampuan berkembang biak yang sangat cepat dalam keadaan optimum. Iya banget, karena bakteri itu kan dia membelah diri dengan amitosis kan, 1 sel jadi 2 sel, jadi 4 sel, jadi 8, jadi 16 dan seterusnya 1 juta jadi 2 juta dengan waktu yang cepat. Ya, pembelahan selnya itu spontan, amitosis jadinya waktunya cepat. Dengan proses kalau digambarkan dalam kurva itu kan dia logaritma gitu ya, eksponensial gitu ya. Nah, jadi berkelipatan. Kemudian 1 benar, 3 pasti benar. Nomor 2, mempunyai ukuran yang sangat kecil sehingga dengan populasi yang banyak hanya membutuhkan ruang yang kecil. Iya, ini juga menjadi alasannya ya, efektif. Dia nggak butuh wadah atau tempat yang besar gitu kan. 1 cawan Petri itu ada berapa jutaan bakterinya. Terus nomor 4, mampu beradaptasi dengan cepat apabila terjadinya perubahan lingkungan yang ekstrim. Nah, nggak bisa ya. Jadi mikroorganisme itu justru malah lemah, malah sensitif terhadap perubahan yang ekstrim. Buktinya apa ya? Buktinya kena suhu panas saja mereka mati kan, kena suhu dingin mereka juga mati gitu kan. Ya walaupun ada beberapa yang bisa bertahan, tapi kebanyakan umumnya tidak. Kena antibiotik mereka mati gitu. Ya, jadi ya nomor 4 ini bukan alasan kenapa mereka digunakan, tapi justru malah menjadi kelemahan. Kelemahan dari si mikroorganisme itu dia tidak tahan terhadap perubahan lingkungan ya. Gitu. Oke, berarti jawabannya 1, 2, dan 3. Kalau di pilihan berarti 1, 2, 3 benar, itu berarti jawabannya yang A. Gitu. Oke, itu sudah 60. Nomor ke-60 artinya berarti nomor terakhir dari pembahasan kita. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya secara teori dan penjelasannya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri saja. Terima kasih atas partisipasinya. Yang jawab di chat, Habib, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.